kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang hari ini dalam acara sosialisasi program yang saya ikuti, yaitu program pengembangan kompetensi guru. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, ada apa Bapak kita diundang pada acara seperti ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam program yang telah saya ikuti bahwasanya pembelajaran PJOK perlu pergeseran paradigma, yaitu dari pembelajaran yang fokusnya pada guru mengajar pada peserta didik, sekarang bergeser dari bagaimana guru menggali sumber daya dan kreativitas peserta didik supaya lebih aktif dengan tujuan akhir atau muaranya itu pada bergerak sepanjang hayat, berolahraga sepanjang hayat. Sekarang Bapak Ibu langsung mawon, saya perkenalkan nama programnya. Ini nama program yang satu-satunya di Indonesia. Ini program dengan jargon yang mungkin bisa kita jual sebagai komoditas untuk menarik minat peserta didik yang akan datang dalam rangka penerimaan. Nama programnya Juicy Jambu Seger, yaitu Jumat senam irama, jasmani bugar, senam bergerak. Sekilas sudah bisa dipahami bahwa ada harinya, ada senam iramanya, ada tujuannya, ada muara akhirnya. Oke, jadi secara sekilas program ini ditunjukkan untuk hari Jumat. Nanti diprogramkan ada senam irama, dengan harapan jasmani anak termasuk Bapak Ibu guru juga nanti bisa bugar, dengan tujuan akhir menanamkan secara otomatis kegiatan yang senang bergerak. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang lain selain penjas mungkin sering menemui peserta didik yang senang bergerak walaupun di kelas. Nah, makanya ini dengan latar belakang seperti itu kita wadai dengan program yang positif untuk anak dan sekolah. Di latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bukan yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap melakukan kegiatan lain yang mendadak. Jadi yang dimaksud bukan yaitu semisal kita senam, senam ibu sekalian memiliki senam 15 menit. Nah, setelah selesai 15 menit tersebut, jenengan langsung istilahnya tepar lemas. Nah, berarti dapat disimpulkan dalam kondisi tersebut Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak bugar. Yang dimaksud bugar tadi setelah 15 menit tersebut, panjenengan masih bisa untuk berdiri, ngobrol-ngobrol dengan teman yang lain untuk melakukan aktivitas selanjutnya masih sanggup. Nah, itu yang dinamakan panjenengan dalam kondisi bugar. Nah, begitu juga nanti itu diterapkan kepada peserta didik. Seperti apa contohnya? Misal setelah pembelajaran penjas, masuk ke pembelajaran berikutnya, anak-anak sudah teler di kelas, tidur di kelas, capek di kelas. Nah, dapat diambil hipotesis bahwasanya setelah berolahraga 2 jam pelajaran, peserta didik mengalami kelelahan. Berarti peserta didik dalam keadaan kurang bugar. Dan kurang bugar tersebut ada banyak faktor yang mempengaruhi, misal pola makan, pola tidur, pergaulan juga, sering pulang malam,
Hal-hal tersebut memang tidak bisa dihindari karena kebugaran yang kita ajarkan di sekolah itu menanamkan bahwa peserta didik harus aktif bergerak. Latar belakang yang kedua, minat berolahraga peserta didik di sekolah saya sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, yaitu guru dan peserta didik. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa minat gerak mengenai gerak peserta didik itu sangat tinggi. Bahkan itu di jam pelajaran selain penjas. Bahkan sering kita lihat bahwa anak-anak itu apabila istirahat itu sering bermain voli atau sering bermain sepak bola di lapangan ataupun di halaman. Yang ketiga, upaya mengembangkan minat dan kreativitas peserta didik pada olahraga senam dengan mengkreasikan gerakan senam irama sesuai dengan kreativitas peserta didik. Kemudian yang terakhir, penerapan pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran serta sport education model. Tujuan program memfasilitasi minat gerak dan berolahraga peserta didik yang sangat tinggi. Yang kedua, memuat kegiatan aktivitas senam irama P5 untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang keempat, karakternya yaitu profil pelajar Pancasila. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian yang dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga apa yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid tersebut. Oke, ini bukan semata-mata program yang dibuat dari guru untuk siswa, tapi ini murni dari pengembangan melalui angket, tanya jawab di kelas, bahwasanya peserta didik itu memilih olahraga senam dan olahraga pilihan yang lain seperti sepak bola dan bola voli. Dari hasil tersebut, kebanyakan mereka memilih senam seperti senam irama, senam P5, senam kreasi yang lain, sehingga dengan adanya suara dari peserta didik tersebut, saya mengambil inisiatif untuk membuat program di mana itu tidak hanya mencontoh senam tetapi mengkreasikan sendiri. Jadi peserta didik aktif membuat gerakan senam dengan iringan lagu atau irama dari senam P5 yang banyak beredar di YouTube, dan di sekolah lain juga banyak yang mengaplikasikan, tetapi kebanyakan itu hanya menjiplak klub dan dipraktekkan di tiap-tiap kelas. Dan ini untuk memfasilitasi tersebut kita buat untuk mengkreasikan gerakan yang baru. Jadi nanti tiap kelas itu ada gerakan yang berbeda-beda dengan iringan irama yang sama. Dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid apa yang paling mereka senangi. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya, yang menjadi instruktur senam, yang jadi juri atau wasit, dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya peserta didik SMP sudah sangat bisa berorganisasi dan berkelompok kegiatan dengan baik, tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan. Jadi Bapak Ibu guru nanti ini kegiatan ini, program ini sepenuhnya dikelola oleh peserta didik. Ya, jadi nanti monggo Bapak Ibu mengkondisikan kelasnya, ya, bahwasanya harus ada peserta didik yang siap untuk mengkoreografikan. Harus peserta didik harus siap menerima konsekuensi apa. Oke, lanjut. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada peserta didik, mereka belajar bertanggung jawab atas
komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya, sehingga pada saat peserta didik mengaplikasikannya di dalam masyarakat, mereka sudah secara mandiri bisa menyesuaikan terhadap kemampuannya. Nah, ini juga muara terakhir tadi Ibu. Jadi peserta didik secara otomatis akan menguasai gerakan tersebut, akan mengetahui gerakan tersebut, akan hafal terhadap gerakan senam tersebut, sehingga nantinya di dalam masyarakat, entah itu jangka pendek atau jangka panjang, mereka otomatis bisa mengaplikasikan di dalam masyarakat. Misal di dalam waktu dekat ada lomba 17 Agustus, dia atau peserta didik bisa memberikan inisiatif kepada kelompok masyarakat tersebut, misal memberikan lomba seperti ini, senam P5 ini di masyarakat. Bisa diikuti bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang sudah lansia atau masih anak-anak. Nah, hal seperti itu yang menjadi tujuan kami, sehingga peserta didik selain mendapatkan apa yang mereka dapat di sekolah, juga dapat mengaplikasikannya di dalam masyarakat. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah yang menggunakan alokasi waktu jam P5. Untuk kelas 8 dan 9 sudah bisa langsung untuk memodifikasi dan mengkreasikan gerakan senam P5. Sedangkan untuk kelas 7 masih menggunakan gerakan dasar dari senam P5. Program kegiatan ini peserta didik bisa dilibatkan sebagai instruktur maupun pengelola kegiatan. Pelaksanaan program setiap mingguan dan dimulai pada awal tahun ajaran baru dan akan ditampilkan dalam bentuk kompetisi pada kegiatan kelas meeting di akhir semester. Mitra yang terlibat yaitu rekan sejawat dan Bapak Ibu wali kelas fasilitator P5. Kapasitas yang dimiliki sekolah, ini aset fisik. Tadi ada dijelaskan, ada sekolah, lapangan, kelas, halaman, aula, dan sarana prasarana yang lain. Sound system itu memang sangat perlu karena atau speaker aktif, karena ini senam ulama tetap harus menggunakan iringan musik. Aset manusia, kepala sekolah, guru, rekan sejawat dan peserta didik. Aset lingkungan, udara bersih, lingkungan rindang pepohonan. Modal finansial, dana bos. Yang dimaksud dari dana bos ini, di mana kita memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik pada akhir semester. Bukan dimaksud dana bos ini kita memberikan uang kepada peserta didik untuk membeli peralatan-peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik dan rekan guru. Jadi nanti Bapak Ibu, setelah program ini dilaksanakan, setelah selesai, nanti ada angket dari siswa untuk siswa maupun untuk Bapak Ibu guru supaya memberikan masukan, dan dalam memberikan umpan balik tersebut silakan diberikan umpan balik yang apa adanya. Biasanya dengan rekan guru itu ada semacam sungkan atau pekewo dalam memberikan masukan. Malah hal tersebut tidak membuat program ini menjadi lebih baik, tapi malah menjadi stagnan atau malah mengalami kemunduran karena ya seperti tadi panjenengan kurang tidak memberikan umpan balik secara jujur. Bila program tidak baik, ya ini kurang baik. Pada saat ini harus seperti ini lebih baik anak seperti ini. Nah, dengan adanya umpan balik tersebut, diharapkan yang sudah berjalan baik bisa menjadi lebih baik dan lebih matang untuk ke depan. Berikutnya menilai gerakan hasil kreasi senam P5 peserta didik dan pengukuran denyut nadi pada peserta didik menggunakan rubrik penilaian dan wawancara. Nanti
kebugaran ya nanti bisa diukur dengan denyut nadi peserta didik setelah melakukan senam. Ya, jadi nanti setelah proses kreasinya selesai, peserta didik nanti akan menyeragamkan gerakan tersebut dengan teman-teman sekelasnya. Dengan diukurnya denyut nadi tersebut, peserta didik secara bertahap akan mengalami peningkatan kebugaran. Dari awal setelah selesai dikreasikan diukur, oh denyut nadi segini. Nanti setelah terjadwalkan, guys, ya minggu berapa melakukan senam lagi. Nanti di akhir semester diukur lagi. Okay. Oh denyut nadinya semakin cepat atau semakin lambat. Okay. Indikatornya kalau denyutnya semakin cepat berarti malah itu kontraproduktif dengan program. Apabila denyutnya semakin rendah atau semakin tenang berarti program tersebut dijalankan dengan benar oleh peserta didik dan Bapak Ibu. Penilaian hasil dilakukan oleh guru dan peserta didik yang dipandang kompeten untuk melakukan penilaian. Jadi nanti dalam prakteknya nanti setelah penilaian akhir nanti selain dari Bapak Ibu guru juga ada peserta didik yang melakukan evaluasi terhadap peserta didik yang lain. Nanti kami tetap minta masukan dari Bapak Ibu guru masing-masing kelas supaya menunjuk peserta didik yang dirasa kompeten atau memiliki wawasan lebih mendalam mengenai senam irama dengan keterampilannya juga untuk menjadi juri atau tim penilai, sehingga hal ini, program ini tidak serta-merta dikuasai oleh Bapak Ibu guru, tidak semua dari guru, tapi memang dari peserta didik. Suara dari peserta didik, apa yang diinginkan peserta didik, yang dimiliki peserta didik juga diterapkan di sini. Kemungkinan tantangan, kegiatan dan agenda sekolah yang padat sehingga mengakibatkan bentrokan jadwal dengan program ini, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada jadwal pelaksanaan. Kemudian ini ketersediaan sound system atau speaker aktif tiap kelas. Hal ini karena senam irama mengharuskan ada laporan suara musik, sehingga kemungkinan tersedianya speaker di setiap kelas bisa dicukupi oleh peserta didik sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ada speaker aktif atau sound system yang ada di tiap-tiap kelas, sehingga peserta didik bisa secara maksimal dalam melaksanakan koreo dan menggabungkan beberapa rangkaian gerakan. Mungkin nanti solusinya bisa Bapak Ibu minta dari beberapa peserta didik di kelas yang memiliki speaker aktif di rumah bisa dibawa ke sekolah, untuk bisa melaksanakan praktek dengan lancar. Ada beberapa di ruang tata usaha, tapi kalau untuk mencukupi beberapa kelas memang tidak memungkinkan. Timeline ini, timeline atau waktunya rencananya akan saya laksanakan setiap Jumat, seperti nama program tadi, setiap Jumat minggu ke-1 dan minggu ke-4 di bulan tersebut dan bulan berikutnya, jadi 2 bulan. Bulan tersebut dan bulan berikutnya peserta didik tiap-tiap kelas melakukan kreasi senam P5. Mungkin perlu saya jelaskan di awal, pelaksanaan kegiatan ini tidak menggunakan semua jam P5. Jadi misal kelas 9 itu jadwalnya berkebinekaan global, ini tetap bisa diterapkan di awal-awal karena hanya menggunakan 3-4 jam pelajaran di awal. Jadi tidak menggunakan semua jam P5 pada hari Jumat. Setelah 2 bulan melakukan kreasi, sekiranya peserta didik sudah dalam hal persentase itu mungkin mendekati dalam penguasaan itu sudah hampir menguasai semua. Walaupun memang hanya di Jumat jam minggu ke-1 dan ke-4 hanya jam ke-3 sampai jam ke-4 itu saja. Jadi mungkin bisa
diarahkan dibimbing peserta didik untuk mengulang gerakan di rumah atau belajar kelompok di rumah dalam lingkup tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misal nanti di rumah terlalu anak fokus pada kegiatan ini dan melalaikan tugas-tugas yang lain, nanti takutnya malah mengganggu kegiatan yang sekolah yang lain. Sehingga dihimbau saja anak-anak untuk menghafal gerakan di rumah. Ya, dalam kelompok kecil itu, misal dalam lingkup masyarakat desa mana atau kelurahan mana itu ada teman-teman di kelasnya yang sekelas, sehingga bisa berkelompok dengan lingkup lingkungan yang lebih kecil. Kemudian berikutnya, setiap Jumat minggu kedua sampai keempat, ya, minggu kedua, 3 dan keempat pada bulan berikutnya, ya, setelah 2 bulan tersebut, peserta didik melakukan senam P5 yang sudah dikreasikan. Hal ini untuk mengecek progres kegiatan peserta didik dalam mengkreasikan senam P5. Padahal ini nantinya saya rencananya itu setiap Jumat di minggu kedua, 3, 4 itu pagi itu tiap-tiap kelas bisa menampilkan gerakannya, ya, gerakan kreasinya itu pada halaman sekolah. Ya, jadi setelah apel itu bila memungkinkan itu nanti ditampilkan masing-masing kelas pada halaman upacara. Apabila tidak memungkinkan, nanti ya tetap peserta didik tetap di kelas maupun mencari tempat yang lebih luas, ya, untuk melaksanakan koreo dengan teman-teman yang lain, tentunya dengan panduan Bapak Ibu guru. Begitu seterusnya sampai pada akhir semester. Perlu diingat bahwa pada pelaksanaan kegiatan ini tidak menggunakan semua jam P5 yang tersedia, yaitu hanya menggunakan 3 sampai 4 jam pelajaran jam P5, sehingga tidak mengganggu kegiatan P5 yang sudah terjadwalkan. Penilaian dilakukan melalui panen karya, ya, P5 yang dilaksanakan pada akhir semester. Nantinya itu seperti kelas meeting kemarin, tapi disisipkan kegiatan ini, agenda ini, sehingga nanti di saat mau panen karya ini, misal sesuai dengan yang terjadwalkan oleh sekolah, ini bisa disisipkan dengan senam kreasi P5 ini, tentunya dengan anggaran dari dana BOS tadi bisa kita anggarkan untuk pemberian reward maupun terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang dirasa sudah paham atau kurang paham atau malah lebih bingung. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan tanggapan ataupun bisa, masukan bisa, atau semacam kritik. Seperti ini Pak, apabila seperti ini bagaimana Pak? Monggo silakan Bapak Ibu boleh memberikan tanggapan maupun masukan, kritikan, saran yang membangun. Monggo. Tanya boleh. Bagaimana agar siswa itu bisa tetap bugar setelah olahraga? Bisa tetap bugar setelah olahraga. Nah, itu seperti yang paradigma baru ini dicanangkan. Untuk menjaga kebugaran itu bukan kita hasilkan, tapi dijaga. Kita terlahir sudah dalam keadaan bugar, kecuali dalam tanda kutip ada penyakit atau hal-hal tertentu. Nah, yang merusak kebugaran ini siapa? Nah, kita sendiri. Pola makan, pola tidur, dan lain-lain, lingkungan. Di PJOK paradigma lama kan anak didik, peserta didik itu olahraga di sekolah sudah. Mau itu di rumah olahraga atau tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah. Nah, di paradigma yang baru ini PJOK itu menanamkan kepada peserta didik bahwasannya aktif bergerak sepanjang hari. Korelasinya dengan kebugaran apa? Apabila peserta didik tersebut aktif bergerak olahraga di lingkungannya juga, diharapkan kebugarannya akan terjaga. Kita tidak bisa memantau atau mengatur pola
pola makan peserta didik di rumah, kegiatan di rumah. Tapi kita bisa menanamkan kepada peserta didik bahwa kebugaran itu sangat penting. Kita berikan contoh kasus-kasus banyak penyakit yang sering bermunculan akibat kurang berat, pola makan tidak teratur dan lain-lain. Nah, diharapkan untuk program ini juga dengan peserta didik paham gerakan senam, di rumah bisa mencoba sendiri, senam sendiri, pemanasan sendiri, sehingga kebugaran itu akan terjaga terus sepanjang hayat sampai ini kakek-kakek. Bisa dipahami ya? Jadi kita terlahir bugar, kembali dalam tanda kutip tadi, kita memang ada dua penyakit. Kita sendiri yang merusak tubuh kita. Saya contohkan tadi, panjenengan ikut senam, ibu di lingkungan 15 menit. Mungkin dengan teman yang lain 15 menit, teman yang lain masih bisa jalan-jalan, masih bisa santai-santai ngobrol-ngobrol. Tapi jenengan sudah ngos-ngosan, sudah capek, sudah bobios. Mungkin yang lain belum. Bisa dipahami ya? Ada yang lain monggo masukan, masukan. Dari pengalaman SD yang pelaksanaan senam susi Jauh segar ya. dilakukan di kelas masing-masing. Jadi saya hanya masukan memungkinkan tidak suka pelaksanaannya itu nanti dijadikan satu di dalam sekolah mengingat karena ya misalnya dari segi ruang gerak sama udara itu lebih kemudian selanjutnya kalau di dalam kelas itu yang biasanya terjadi gerangan itu kan kadang tidak terkontrol itu seperti nggak ada yang mengamati itu. Kalau sama keluarga sendiri ada sedikit cengengesan atau gimana, kalau di luar kan banyak dan banyak pihak kontrol seperti itu. Itu bagaimana selalu di dalam kelas atau memungkinkan di halaman. Dari segi peralatan juga supaya lebih praktis Indonesia. Ya, terima kasih Bu Susan. Bagus sekali ini tujuannya. Nanti kita manfaatkan akhirnya kemana? Ya. Lingkungan kita banyak halamannya. Ya. Dari sebelah barat kecamatan itu 2 halaman dan lain-lain sama lain bisa dimanfaatkan. Terus di halaman lapangan bawah ada, di aula ada, di halaman tengah ada. Ya. Tentunya ini nanti setelah kita mencoba melaksanakan kegiatan di kelas, dan nanti ada feedback dari panjenengan semua. Oh Pak, ternyata seperti ini, anak-anak malah mejanya sudah dipikirkan tapi tetap tidak cukup untuk melakukan latihan koreo. Malah anak-anak kurang maksimal kalau dalam kelas atau suasananya mengatur yang lain. Nah, nanti misal ada seperti itu ya kita cari supaya peserta didik nyaman, ya, dan bisa maksimal dalam melaksanakan tugas tersebut. Usul yang sangat bagus, sarannya sangat bagus. Insya Allah nanti setelah program ini jalan, nanti bisa saling memberikan program. Baik, cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, dan Ibu Rina, bahwasannya semua ini tidak bisa berjalan apabila hanya saya yang memprakarsai saja, tapi semua butuh setiap ini untuk bergerak bersama. Tidak ada yang sempurna dari semua rencana yang kita rencanakan, tetapi sekiranya ada itu ada sisi positif yang berpihak pada peserta didik, yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik tersebut mempunyai manfaat untuk diri mereka sendiri, untuk sekolah, untuk keluarga, untuk masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi,
Keluarga akan merasa bangga, anakku iso mimpin semangat yang desa. Anakku beneso iso pemanasan diri, iso perdagangan sendiri. Oke. Ini yang kami terapkan di Paradigma Baru bahwa sertifikat bermanfaat pada masyarakat, pada diri sendiri, dan nanti bergerak sepanjang. Oke, cukup sekian. Apabila ada beberapa kata yang kurang dipahami